Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share. Dan yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming marah ketika ibunya memohon kepada keluarga Li untuk dirinya sendiri. Di kota Fenghuo, keluarga Lu benar-benar keluarga raksasa, tidak ada keluarga lain yang bisa menandingi. Keluarga Li awalnya adalah keluarga kecil yang tidak dikenal di kota Fenghuo. Kemudian, karena Li Ping menikah dengan Lu Yuntian, kepala keluarga Lu pada waktu itu, keluarga Li memanfaatkan kekuatan keluarga Lu, dan kekuatan mereka terus meningkat. Lu Ming ingat bahwa saat itu, keluarga Li memperlakukan Li Ping dan dia dengan sangat baik. Tapi setelah kecelakaan Lu Yuntian, sikap keluarga Li terhadap ibunya dan Lu Ming berubah, terutama setelah kakek Lu Ming meninggal, dan pamannya bertanggung jawab atas keluarga Lu Ming dan ibunya menjadi semakin terasing, bahkan selalu diabaikan. Pada saat ini, di keluarga Li, di halaman, Li Ping berlutut di sana, dengan sedikit gemetar. Di sekeliling, ada banyak anak dari keluarga Li, menunjuk pada Li Ping. Lalu di atas platform, seorang pria parubaya dengan perut besar memandang Li Ping dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Adik perempuan, berapa lama Anda akan berlutut? Apakah Anda tidak malu?" ucap pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah kakak tertua Li Ping, yang bernama Li Fu. "Saudaraku, aku mohon, Minger akhirnya mengembangkan ki sejati, dia adalah keponakanmu, beri dia satu atau dua keterampilan seni bela diri," ucap Li Ping memohon dengan air mata di matanya. "Adik perempuan, kamu mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku dengar. Lu Ming telah lemah dan sakit sejak dia masih kecil, dan dia tidak dapat membangkitkan garis keturunannya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menumbuhkan energi ki sejati, apa gunanya? Tidak akan ada pencapaian di masa depan. Lebih baik tenang saja, menjadi orang biasa dan jalani hidupnya. Adik perempuan, kakak laki-laki juga sangat malu, saya membantu Anda, dan saya telah menyinggung Penatua Agung," ucap dari Li Fu. "Saudaraku, tolong, aku tidak ingin Minger memiliki prestasi besar, selama dia bisa menjadi seorang pejuang dan tetap bugar, aku akan puas. Saudaraku, aku berjanji, ini terakhir kali aku mohon, dan aku tidak akan pernah mempersulit kakakku di masa depan," ucap Li Ping terus memohon. Li Fu mengerutkan kening, merenung sejenak, mengeluarkan sebuah buku dan melemparkannya ke depan Li Ping, dan berkata, "Demi cinta antara saudara dan saudari selama bertahun-tahun, ambillah teknik 3 tebasan dengan pedang ini, meskipun tidak populer, tapi itu cukup untuk Lu Ming, jangan ganggu aku lagi," ucap Li Fu. Lalu setelah itu, suara Lu Ming terdengar. "Bu," ucap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dan Qiu Yue tiba. Lu Ming membantu Li Ping berdiri, dan merasakan tubuh Li Ping sedikit gemetar, jelas karena berlutut dalam waktu yang lama. "Minger, cepat berterima kasih pada paman," ucap Li Ping menatap Li Fu dalam-dalam dan berkata kepada Lu Ming. "Apa, terima kasih?" Dada Lu Ming penuh amarah, dan dia berkata, "Aku tidak butuh amal mereka, Ibu, ayo kembali," ucap dari Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihat buku seni bela diri, mendukung Li Ping, dan meninggalkan rumah Li. Dia tidak tahu malu, dia hanya kebetulan bisa mengolah sepotong energi sejati, dia benar-benar menganggap dirinya jenius. Dasar sampah. Semua anak dari keluarga Li mencibir. Lu Ming mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak memiliki kekuatan, jadi tidak ada gunanya mengatakan sesuatu, dan terlalu banyak bicara akan membuat pihak lain semakin memandang rendah dirinya. Tapi Lu Ming bersumpah suatu hari nanti, dia akan menggunakan fakta untuk memberitahu orang-orang ini agar tutup mulut. Setelah meninggalkan rumah Li Ping menghela nafas dan berkata, "Minger, kamu terlalu impulsif, itu adalah buku seni bela diri, selama itu bisa membuatmu menjadi seorang seniman bela diri, tidak peduli seberapa banyak kamu menderita, itu sangat berharga," ucap dari Li Ping. Lu Ming berdiri tegak, dengan mata tegas, kemudian berkata, "Ibu, bahkan jika tidak ada amal dari keluarga Li, saya pasti bisa menjadi seorang pejuang, dan saya juga bisa menjadi seorang seniman bela diri yang kuat," ucap dari Lu Ming. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming pergi memasuki kuil tertinggi dan berlatih lebih keras.
Setelah pertama kali berlatih tinju naga, Lu Ming mulai berlatih langkah ular naga. Langkah ular naga adalah seni bela diri teknik tubuh, sangat misterius. Setelah berlatih, ia bergerak seperti naga dan ular, dan kecepatannya secepat kilat. Dengan bantuan suara nyanyian di istana, Lu Ming membuat kemajuan pesat. Hanya setelah berlatih 2 kali, itu adalah mencapai sekilas pintu pertama. Desir, desir, suara angin. Lu Ming memutar, tubuhnya seperti naga dan ular, dia memutar pinggangnya dan melangkah keluar dengan 1 langkah, dan dia bisa pergi lebih dari 3 meter. 3 meter sama dengan 1 kaki. Teknik naga ular melangkah ke tingkat pertama, pandangan pertama dari pintu, 1 langkah bisa menjadi 3 meter jauhnya, dan ke tingkat kedua, 1 langkah, aku dapat mencapai 2 kaki, dan setiap kali aku menembus tingkat, aku dapat meningkatkan jarak dengan 1 kaki, ucap dari Lu Ming bersemangat. Selanjutnya, di bawah latihan keras Lu Ming, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari terakhir, Lu Ming telah membuka 2 meridian berturut-turut, mencapai puncak bagian tengah. Yang paling bermanfaat adalah seni bela diri. Teknik tinju naga api dan langkah ular naga, keduanya berkultivasi ke tingkat ketiga, dan Lu Ming menguasainya. Kultivasi ki sejati masih terlalu lambat. Jika aku terus seperti ini, jika aku ingin membuka 3 pembuluh darah ilahi, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jika saya ingin membuka meridian dengan cepat, lalu memadatkan topan, dan memasuki alam prajurit, saya harus memiliki pil naga harimau dalam jumlah besar. Tetapi pil naga dan harimau itu 100 tael dari perak, dan saya tidak memiliki uang di tubuh saya. Sekarang saya telah mencapai puncak tahap tengah Tongmai. Dan 2 seni bela diri juga telah dikembangkan hingga titik integrasi. Saya memiliki beberapa kekuatan perlindungan, dan inilah saatnya untuk mencoba keberuntunganku di Pegunungan Monster Beast. Pegunungan Monster Beast adalah pegunungan besar yang jaraknya 50 km dari kota Fenghuo. Pegunungan itu memiliki radius ratusan kilometer dan pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Ada banyak obat spiritual yang tumbuh di pegunungan, menarik banyak prajurit dari Fenghuo kota untuk mencari obat-obatan di pegunungan. Tentu saja, peluang sering kali disertai dengan risiko. Di pegunungan, ada banyak binatang buas, dan bahkan ada monster yang jauh lebih kuat dari binatang buas. Setiap tahun, banyak prajurit mati di mulut binatang buas. Lu Ming tidak ingin pergi jauh ke pegunungan binatang buas, dia hanya ingin pergi ke tepi pegunungan. Dia mencoba peruntungannya di luar pegunungan dan berlatih seni bela diri. Setelah menemukan alasan dan berbicara dengan Li Ping, Lu Ming pergi ke pegunungan Monster Beast. 2 jam kemudian, Lu Ming datang ke kaki pegunungan Monster Beast dan melihat ke atas. Dia merasakan bahwa aura di pegunungan Monster Beast seperti ada aura raksasa binatang buas, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming bergegas ke pegunungan Monster Beast. Mengaum, suara harimau. Hanya beberapa mil, seekor binatang menerkam ke arah Lu Ming. Ini adalah harimau besar berwajah putih dengan leher menggantung, tingginya lebih dari 1 meter dan panjang 3 meter. Mata Lu Ming sedikit menyipit, dia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergoyang, melintas ke samping, dan kemudian energi ki mulai beredar, mulai dari kakinya, lalu mencapai pinggang dan tulang punggungnya, menggerakkan kekuatan di seluruh tubuhnya dan meninju dengan teknik tinju naga api. Bang-bang, suara pukulan. Pukulan ini mengenai leher harimau dengan keras. Kekuatannya meledak, dan harimau itu langsung terhempas. Mengaum, suara harimau. Harimau itu kesakitan dan menjadi lebih ganas, dan meraung ke arah Lu Ming. Lu Ming melakukan langkah ular naga, memutar tubuhnya, menghindari serangan harimau, dan kemudian memukul pinggang harimau dengan tinju naga api, kemudian harimau itu tersingkir lagi. Lu Ming mempraktikkan seni bela diri tingkat dewa teknik B pertarungan naga. Ki sejati yang dia kembangkan berjalan di meridian seperti naga, dengan daya ledak yang sangat kuat. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming adalah puncak dari Tongmai tingkat menengah, kekuatan ledakannya sama sekali tidak sebanding dengan puncak Tongma tingkat menengah umum. Dengan tinju naga, pukulan Lu Ming sekarang setidaknya hampir 1000 jin. Harimau yang dipukul oleh Lu Ming dengan 2 pukulan berturut-turut, dia terluka parah, dengan darah menetes dari mulutnya. Pada saat ini, dengan raungan, dia berbalik dan kemudian lari. Lu Ming mengejarnya. Beberapa menit kemudian, harimau itu melarikan diri ke dalam gua. Lu Ming ragu-ragu,
lalu mengejar. Memasuki gua, Luming menemukan bahwa harimau itu terbaring di dalam gua, darah terus-menerus tertinggal di mulutnya, dan dia sudah sekarat. "Hah, itu ramuan tingkat rendah tingkat pertama, Silver Belgrass," ucap dari Luming. Tiba-tiba, mata Luming menyala, dan di celah batu di gua, dia melihat rumput roh dengan 9 daun, yang masing-masing seperti lonceng. Tanaman obat dibagi menjadi 9 level, dan setiap level dibagi lagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Rumput lonceng perak kelas rendah kelas 1 mengandung energi spiritual yang sangat besar dan bernilai 300 tael perak, yang sebanding dengan 3 pil naga harimau. Luming tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan panen setelah memasuki pegunungan Monster Beast, dan perjalanan ini bermanfaat. Kemudian dia meninju harimau sepenuhnya, dan kemudian Luming mengeluarkan ransel yang sudah disiapkan, melepas rumput lonceng perak, dan memasukkannya ke dalam ransel. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar gua. "Saudara Feng, apakah Anda benar-benar tahu jalan menuju sarang pencuri ular pasir?" ucap dari suara itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.